Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Pak Novi dan teman-teman yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Joyce Oprisa, NRP saya 5003210. Di sini saya ingin membuat video untuk memenuhi tugas proses stokastik. Saya berasal dari proses stokastik. Di sini saya akan mencoba mengerjakan soal 4.4 untuk yang computational problem. Nah, eh, untuk soal 4.4 ini masih berhubungan dengan soal 4.1 pada conceptual problem. Nah, untuk pertama kita melihat dulu soal di 4.1 untuk yang conceptual problems. A weight of electrons is held in key cables that share the load equally. When one of the cable breaks, the remaining unbroken cables share the entire load equally. Nah, jadi pada soal ini tuh menjelaskan kalau ada beban sebesar electrons yang disupport oleh kabel sebanyak K. Nah, di mana ketika satu kabelnya itu rusak, itu tuh sisa kabelnya akan membagi bebannya itu secara rata. Dan ketika kabel yang terakhir rusak, maka ketika kabel yang terakhir atau berarti semua kabel rusak, maka sistem gagal. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke soal 4. Di soal 4.4 ini, eh, itu berisi, suppose the individual cables have a failure rate of 0.2 per year per ton of load. We need to build a system to support 18 tons of load to be equally shared by the cables. If we use 3 cables, what is the probability that the system will last for more than 2 years? Sehingga pada soal 4.4 ini berarti eh, ketika individual kabelnya itu memiliki failure rate sebesar 0,2 per ton per load, di mana beban yang diangkut adalah sebanyak 18 ton dengan menggunakan 3 kabel. Nah, jadi pada soal ini diminta untuk menghitung probabilitas apakah sistem tersebut akan bertahan lebih dari 2 tahun. Nah, untuk memecahkan soal computational ini, saya menggunakan software Python. Bisa dilihat di layar kanan saya. Em, yang pertama saya lakukan adalah memanggil eh, library-nya, yaitu NumPy SNP. Dan selanjutnya saya menginisialisasikan parameter-parameter yang sesuai dengan soal, yaitu tingkat kegagalannya per tahun adalah sebesar 0,2, bebannya sebanyak 18 ton, kabel yang digunakan adalah 3, dan karena menggunakan pendekatan Monte Carlo, itu simulation run itu digunakan sebanyak 100.000. Nah, karena kita menghitung atau memperkirakan untuk apakah sistemnya itu bertahan lebih dari 2 tahun, maka threshold time-nya itu adalah 2. Nah, supaya hasil yang dihasilkan adalah konsisten, maka digunakan NP random seed sebesar. Mohon maaf ya jika um, internet saya kurang baik, jadi agak. Oke, selanjutnya nih, ini sebenarnya soal untuk 4.1, namun saya ingin melakukannya sedikit. Nah, pertama saya membuat matriks transisinya dulu, di mana saya definisikan transisinya itu adalah matriks Q. Oke. Pertama, state yang ada di matriks Q ini ada 4 state. Yang pertama, S3, S2, S1, dan S0. S3 adalah ketika semua 3 kabel semuanya itu bekerja, S2 adalah 2 kabel yang masih bekerja, S1 adalah 1 kabel yang bekerja, dan S0 ketika itu tidak ada kabel yang bekerja atau sistem gagal. Nah, kenapa diurutkan dari S3, S2, S1, S0? Itu karena sesuai soal, dia itu kan dari 3 kabel, nanti akan putus menjadi 2, akan putus 1 dan menjadi 2 kabel, dan akan putus lagi menjadi 1 kabel, dan seterusnya. Oke. Nah, untuk menghitung elemen-elemennya, itu digunakan perkalian, yaitu value rate-nya itu dikalikan dengan
beban dibagi 3 atau dibagi sesuai dengan kabel yang ada, kabel yang sesuai iterasi. Maaf, kabel yang sesuai dengan barisnya. Nah, elemen diagonalnya itu bernilai negatif, itu karena elemen tersebut merepresentasikan laju total probabilitas yang keluar dari I. Nah, selanjutnya function ini dijalankan dan menghasilkan matriks key seperti ini. Nah, untuk interpretasinya, elemen negatifnya itu atau diagonal elemennya itu adalah total laju kegagalan yang keluar dari suatu keadaan itu untuk tiap tahun, dan untuk elemen diagonal kanan itu maksudnya elemen yang ke kanan. Kayak misalnya dari 3 ke 3 atau dari 3 ke 2 atau dari 3 ke 1 ataupun dari 3 ke 0. Itu tuh mengartikan laju transisi ke keadaan berikutnya. Jadi maksudnya misalnya Q32 itu berarti laju transisinya itu adalah sebesar 3,6. Nah, sementara untuk garis terakhir atau S0 atau state terakhir yaitu S0 itu merupakan absorbing state, di mana keadaan tidak memiliki transisi, sehingga semua nilainya adalah itu untuk matriks Q atau matriks transisi. Nah, sekarang saya akan melakukan perhitungan probabilitasnya. Yang pertama, saya mendefinisikan sebuah function untuk menghitung tingkat kegagalan pada jumlah kabel tertentu. Nah, bisa dilihat itu terdapat function yang bernama failure rate dan menggunakan fungsi if lagi di dalamnya, serta perhitungan matematik di dalamnya. Nah, selanjutnya saya mendefinisikan fungsi lagi untuk menghitung probabilitasnya uh, apakah sistemnya bertahan. Saya menamakan simulate system lifetime, di mana saya pertama mendefinisikan success count itu sama dengan 0. Nah, selanjutnya saya menggunakan for loop, dan di dalam for loop saya menggunakan while loop juga. Nah, for loop-nya itu yang pertama itu untuk for loop. Pada for loop yang pertama saya definisikan time, yaitu dimulai dari 0, dan cablesnya itu adalah 6 cables yang digunakan. Di dalam while loops itu untuk while loops-nya ini untuk menghitung kegagalan yang ada pada sistemnya. Jadi ada untuk menghitung tingkat kegagalannya, ada untuk menghitung waktu hingga kegagalan berikutnya, dan seterusnya. Nah, pada while loops, ketika ada kegagalan atau ketika ada kabel yang putus, maka kabelnya itu akan langsung berkurang satu. Nah, di dalam while loop saya menggunakan fungsi if juga. Nah, setelah mendefinisikan function, untuk menghitung probabilitas, saya gunakan probabilitasnya itu sesuai dengan parameter yang ada. Nah, kemudian dihasilkan probabilitas bahwa sistem akan bertahan lebih dari 2 tahun adalah 2,66%. Nah, sehingga dengan sistem yang untuk mensupport 18 ton beban dengan menggunakan 3 kabel dan failure rate-nya itu sebesar 0,2 per year per ton, itu peluang untuk bertahan lebih dari 2 tahun adalah sebesar 2,66%, di mana peluang ini tuh terbilang sangat kecil atau sudah sangat mendekati. Nah, untuk menghindari hal ini terjadi, sebaiknya dilakukan penambahan kabel, di mana kabelnya itu juga memiliki failure rate yang lebih rendah atau dibilang sangat rendah. Maka itu akan menghasilkan probabilitas yang lebih baik daripada yang baik. Nah, selain itu saya sedikit menjelaskan mengapa digunakan pendekatan Monte Carlo dalam analisis ini, yaitu karena sistem kegagalan pada sistem ini tuh bertahap.
Sehingga itu tuh membuat sistemnya menjadi kompleks dan failure rate-nya itu juga berubah seiring waktu, di mana failure rate-nya tidak konstan dan eh, tidak linear. Dan terakhir, lifetime kabelnya itu eh, mengikuti distribusi eksponensial, di mana itu bersifat yang lancar, sehingga ini cocok digunakan dengan kegiatan. Baik, sekian eh, yang saya coba untuk menjawab soal 4.4. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata dan saya juga mohon maaf jika penjelasan saya kurang jelas. Eh, Sekian dari saya. Terima kasih Pak Novi dan teman.